Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Material dan Proses Perlakuan Bahan pada Produk Komponen Otomotif, Studi Kasus Paduan Aluminium Silikon AI-SI Alloy. Anggota kami terdiri dari Gilang Pratama, Yuda Canda Putra, Rizky Panji Ramadan, Zilzina Bawi Irawan, Lutfi Raditya, Mikail Bayaki Caniago, dan Nisrina Nurfatin. Pada presentasi ini, kami akan membahas analisis material piston otomotif, mulai dari pemilihan material, proses pembentukan, sifat mekanik, cacat kristal, hingga proses heat treatment yang digunakan untuk meningkatkan performa piston. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya adalah latar belakang. Pemilihan material sangat penting dalam industri otomotif. Material menentukan kekuatan, keawetan, dan performa komponen. Piston bekerja pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan material yang ringan, kuat, dan tahan panas. Paduan aluminium silikon AIC banyak digunakan karena memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan analisis yang pertama adalah mengidentifikasi material piston, menganalisis proses pembentukan, menjelaskan sifat mekanik material, mengkaji diagram fasa ALSI, menganalisis cacat kristal, menjelaskan proses heat treatment. Lalu ada deskripsi produk piston. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai produk yang dianalisis, yaitu piston. Piston merupakan salah satu komponen utama pada mesin pembakaran dalam. Fungsi utama piston adalah menerima tekanan hasil pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Kemudian menyalurkan gaya tersebut ke poros engkol sehingga dapat menghasilkan gerakan putar pada mesin. Selain itu, piston juga berfungsi menyekat ruang bakar agar tidak terjadi kebocoran gas dan membantu perpindahan panas dari ruang bakar ke sistem pendinginan. Dalam kondisi kerjanya, piston menghadapi suhu yang sangat tinggi akibat proses pembakaran, tekanan pembakaran yang besar, serta gesekan yang terus-menerus dengan dinding silinder. Oleh karena itu, material piston harus memiliki sifat ringan, kuat, tahan panas, dan tahan terhadap keausan. Lalu ada gambar pistonnya di sini. Secara umum, piston memiliki bentuk silinder dengan beberapa bagian penting, seperti kepala piston, ring, dan pin pistonnya. Desain piston dibuat sedemikian rupa agar mampu bekerja secara optimal pada kondisi temperatur dan tekanan tinggi. Lalu ada aspek analisis piston. Material utama yang dipakai aluminium silikon atau ALC, dan berseri AA3XX0. Sifat kritisnya, yang pertama konduktivitas termal tinggi, yang kedua ketahanan aus tinggi. Lalu metode produksi, yang pertama casting atau pengecoran. Tujuan heat treatmentnya, presipitasi fasa pengeras atau T6. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi material. Itu ada material utama, persipitas fasa pengeras atau T6. Dia material ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu ada ringan, yang kedua itu ada tahan panas, yang ketiga ada tahan korasi, dan yang keempat itu ada konduktivitas panas tinggi, dan yang kelima itu ada ketahanan arus balik. Dan ada beberapa unsur panduannya juga. Yang pertama itu ada silikon yang bisa disebut Si, dan yang kedua itu ada magnesium yang biasa disebut dengan Mg, dan yang ketiga itu ada tembaga yang biasa disebut dengan Cu, dan yang terakhir ada nikel atau Ni. Temuan utama material piston, mengapa
EASI dipilih, yang pertama itu ada berat lebih ringan dibanding baja, dan yang kedua itu ada mempercepat perpindahan panas dari ruang bakar, dan yang ketiga itu ada mengurangi risiko overheating, dan yang ketiga itu, yang keempat itu ada memiliki koefisien muai rendah, dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi mesin. Dan ada juga temuan utama. Yang pertama itu kombinasi ringan, kuat, dan tahan aus. Dan yang terakhir ada cocok untuk kondisi kerja ekstrim pada sistem. Nah, di sini ada analisis proses pembentukan metode casting atau pengecoran. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan proses pembentukan komponen menggunakan metode casting atau pengecoran. Nah, prosesnya itu proses pengecoran dimulai dengan aluminium dileburkan sehingga mencapai suhu cair. Nah, setelah itu aluminium cair dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan sesuai bentuk produk yang diinginkan. Nah, kemudian material didiamkan hingga membeku dan mengeras. Nah, setelah hasil coran terbentuk, dilakukan proses machining atau permesinan untuk memperoleh ukuran dan permukaan yang lebih presisi. Nah, metode casting memiliki beberapa kelebihan, yaitu biaya produksi yang relatif murah, sangat cocok untuk produksi massal, dan mampu menghasilkan bentuk yang kompleks yang sulit dibuat dengan metode lain. Nah, namun metode ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah potensi porositas yang lebih tinggi dibandingkan proses forging, sehingga dapat mengaruhi kekuatan dan kualitas produk jika proses pengecoran tidak dilakukan dengan baik. Selanjutnya. Nah, di sini ada analisis sifat mekanik. Eh, kita membahas sifat mekanik yang harus dimiliki oleh komponen hasil pengecoran. Nah, yang pertama, komponen harus memiliki kekuatan tarik yang tinggi agar mampu menahan beban tanpa mengalami kerusakan. Nah, kedua, diperlukan ketahanan terhadap tekanan yang tinggi karena komponen bekerja pada eh, kondisi operasi yang berat. Nah, selain itu, komponen juga harus memiliki ketahanan aus yang baik untuk mengurangi keausan akibat gesekan selama penggunaan. Nah, ketahanan lelah atau fatigue resistance juga dapat sangat penting karena komponen menerima beban berulang dalam jangka waktu lama. Nah, terakhir material harus tetap stabil pada temperatur tinggi agar performanya tidak menurun saat mesin beroperasi. Nah, apabila sifat-sifat tersebut tidak terpenuhi, maka dapat muncul berbagai risiko seperti tidak retak thermal, kausan berlebih, deformasi piston, hingga kegagalan mesin yang dapat menyebabkan kerusakan lebih besar dan biaya perbaikan yang tinggi. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa metode casting dipilih karena ekonomis dan efektif untuk produksi massal dengan bentuk yang kompleks. Namun, kualitas hasil pengecoran harus dikontrol dengan baik agar memenuhi sifat mekanik yang dibutuhkan, sehingga komponen dapat bekerja secara optimal dan memiliki umur pakai yang panjang. Selanjutnya ada analisis cacat kristal. Di sini analisis cacat kristal ada 5 jenis cacat. Yang pertama ada presensi, yang kedua dislokasi, yang ketiga grain boundary, yang keempat porositas, dan yang kelima pengaruh. Nah, cacat tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kekuatan material melalui strain hardening, dan dampak negatifnya yaitu menjadi titik awal retak jika berlebihan. Lalu ada heat treatment, SIG. Tujuannya yaitu meningkatkan kekuatan tarik, kekerasan,
ketahanan aus, dan ketahanan lelah. Dan tahapannya yaitu solution heat treatment kurang lebih dari 500 derajat Celcius dan quenching, lalu ada pendinginan cepat dan artificial aging 150 200 derajat Celcius. Selanjutnya ada temuan utama heat treatment T6. Hasil setelah dilakukan proses T6, kita dapat melihat perubahan signifikan pada sifat mikroskopis dan fungsionalnya. Yang pertama ada hasil perlakuan terbentuknya presipitat Mg2Si dan Al2Cu di dalam struktur material. Yang kedua, fungsi. Presipitat ini berperan penting dalam menghambat pergerakan dislokasi yang secara langsung meningkatkan kekuatan material serta mempertahankan konduktivitas termal yang diperlukan untuk komponen mesin. Kesimpulannya, material terbaik untuk piston adalah ALSI dengan metode casting cocok untuk produksi massal. ALSI memiliki konduktivitas termal dan ketahanan aus yang baik. Diagram fase ALSI mempengaruhi struktur mikro dan sifat mekanik. Dan terakhir, heat treatment T6 meningkatkan performa piston secara signifikan. Pada diagram Venn ini ditunjukkan hubungan antara kebutuhan piston dengan karakteristik material aluminium silikon atau ALSI. Di sisi kiri terdapat kebutuhan piston, yaitu menahan suhu tinggi, tekanan pembakaran, tahan haus, dan memiliki umur pakai yang panjang. Di sisi kanan terdapat karakteristik material ALSI seperti konduktivitas termal yang tinggi, tahan korosi, mudah diproduksi dengan metode casting, serta dapat ditingkatkan sifatnya melalui heat treatment T6. Pada bagian tengah, terlihat kesesuaian antara kebutuhan piston dan sifat material ALSI, yaitu kuat terhadap yaitu kuat tetapi ringan, tahan panas, memiliki ketahanan aus yang baik, cocok digunakan pada mesin otomotif, serta mampu meningkatkan efisiensi mesin. Dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa material ALSI sangat sesuai untuk digunakan sebagai bahan piston. Selanjutnya. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa pemilihan material dan proses perlakuan bahan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas serta performa komponen otomotif, khususnya piston. Paduan aluminium silikon menjadi pilihan yang tepat karena memiliki sifat ringan, kuat, tahan panas, dan mampu bekerja pada kondisi operasi yang ekstrim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Don, teman-teman. Don. Alhamdulillah.